karena kasih-Mu aku di sini. Tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidup. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Elohim Yahweh. Sahabatku keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia di 107.8, maupun sahabat yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, dari setiap kepulauan di Indonesia, bahkan sahabat dari negara lainnya yang mengikuti di live streaming di malam hari ini. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, sahabatku, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Ya, dari studio Radio Surya Kebenaran ya, di malam hari ini kami kembali menyapa ruang dengar sahabat dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti yang sudah kami bagikan ke ruang dengar sahabat, yaitu melalui flyer yang ada di sosial media kami dan juga pesan WhatsApp yang sudah sahabat terima di malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa pastinya dan pembahasan materi kita, sahabatku, dan sudah hadir di studio bersama dengan kita di malam yang berbahagia ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Iya, dahsyat yang sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan pastinya juga sahabat yang ada di rumah dalam keadaan yang dahsyat ya, dan luar biasa di dalam Tuhan. Ya baik, dia sampai nanti dengan pukul 9 malam ya, kita akan berbicara tentang setan. Iya. Ya, judulnya apa nih, Dad? Judulnya setan kau. Setan kau. Gitu kan. Kalau setan kau, wah itu manis banget ya. Harus ada penekanannya. Kayak di hardik apa di apa ya, Dad, namanya? Setan kau kayak. Iya. Jadi sebetulnya sama seperti beberapa waktu yang lalu ketika pembahasannya tentang kurang ajar ya. Ada penekanannya. Oke, ada penekanan. Jadi lebih mantap sahabatku. Nah, nanti seperti apa sahabat di malam hari ini? Dan pastinya bersama dengan Dedi Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, kami ingatkan untuk sahabat yang mau bergabung dalam atensi pertanyaan. Di malam hari ini kami membuka dan juga menunggu atensi pertanyaan sahabat seputar materi kita di malam hari ini. Atau juga nanti sahabat mempunyai pertanyaan lain yang mau dikonsultasikan di malam hari ini, bisa langsung saja di 081 6654532. Sekali lagi 081 6654532 melalui pesan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama. Dan sahabatku, tentang materi kita di malam hari ini ya, setan kau ya. Setan kau, bukan sahabat ya, tapi ini judul kita ya. Nah, nanti seperti apa pembahasannya, daripada kita berlama-lama dan biar tidak mengulur waktu ya sahabatku, langsung saja nih kita bergabung dan kita serahkan waktu kita kepada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Rio nih. Kalau ada suara setan kau, kira-kira itu arahnya bagaimana kalau menurut Rio? Apa ya, kayak kita tuh kayak setan kau, kayak kita tuh bilang kepada seseorang kalau dia tuh seperti setan atau itu baru tepat. Ya, itu baru tepat. Jadi memang
So, itu kata setan kau itu adalah suara hardikan kepada orang yang tidak disukai. Yes. Kenapa? Karena telah memperdaya kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ada hardikan seperti itu? Karena menyamakan orang yang ada di depannya yang dihardik dengan setan kau, itu dengan sifat setan yang menguasainya. Seperti menipu, memperdaya, mengancam, melecehkan, mempermainkan, mengintimidasi, membuat orang dendam, membuli, dan sebagainya. Memang pekerjaan setan, kemarin itu hari Minggu sudah disampaikan di dalam khotbahnya Simeon yang judulnya apa kemarin itu ya? Dari Gad. Pendekar dari Gad. Sudah jelas dikatakan bahwa pekerjaan setan itu menyerang pikiran secara psikologis, Rio. Dan itu tepat sekali. Yaitu bisa membuat orang marah, sedih, terintimidasi, dendam, ketakutan, kecewa, pahit hati, dan sejenisnya. Pokoknya yang berbicara tentang penyerangan secara alam pikiran. Dan ini memang luar biasa. Jadi apa kata firman Tuhan tentang setan? Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 dari kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Jadi di sini kita tahu bahwa pekerjaan setan itu menyesatkan seluruh dunia, Rio. Artinya membuat orang tersesat tidak sesuai dengan jalan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan manusia. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi di sini kita melihat bagaimana teknik pekerjaan setan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 kategori ini saya akan uraikan sedikit sebagai sesi yang pertama, yaitu khususnya tentang mencuri. Yang pertama adalah mengambil yang bukan haknya atau bukan miliknya. Artinya seperti realitas kita mencuri punya orang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencuri kemuliaannya. Nah, misalkan senang dipuja-puji, misalkan ya, padahal semua yang kita lakukan sehingga orang katakanlah memuji kita itu karena Bapa Yahweh. Amin. Apakah salah kalau kita dipuji? Sama sekali tidak salah. Tetapi jangan kita gila pujian. Dan kalau kita menerima pujian, kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Karena kita ini tidak bisa apa-apa. Dan memang kenapa kita suka dipuji? Karena seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam diri manusia itu ada sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu senang dipuji. Dan dulu setan itu pekerjaannya memuji Elohim Yahweh. Tetapi rupanya ingin menyamai yang maha tinggi sehingga dicampakkan. Oleh karena itulah maka setan senang dipuji. Dan manusia juga senang dipuji karena ada sifat Elohim. Asal jangan gila pujian. Gitu. Saya banyak orang memuji, tapi juga kalau ada orang memuji, saya bilang semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi banyak juga orang yang membuli, ya. Bagi saya juga tidak masalah, karena ada positif, ada negatif. Itu sudah biasa bagi saya. Kemudian yang disebut mencuri yang selanjutnya adalah mencuri waktu. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh umat-umat Tuhan nih. Mencuri waktu itu mengambil waktu. Contohnya apa? Misalkan kita ibadah datang kebiasaan terlambat, orang mengatakan, oh enggak apa-apa, itu kan sedang memuji Tuhan, toh belum firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya adalah cara setan, karena setan tahu Tuhan itu suka dipuji, maka manusia ditipu agar tidak memuji Tuhan. Nah, memang pujian itu penting sekali.
Makanya sebelum kita mendengarkan firman, kita memuji-muji Tuhan dulu supaya kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, firman itu datang murni dari Tuhan. Amin. Selain daripada itu, ketika kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, ya, supaya kita siap untuk menerima taburan firman. Yes. Karena itu bagi sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau kebiasaan kita datang terlambat ke gereja, cobalah usahakan mulai sekarang ini jangan lagi datang terlambat. Coba introspeksi diri, dilihat kalau datang ke gereja itu terlambatnya berapa menit. Kalau terlambatnya 5 menit, gampang. Airloginya itu dimajukan 5 menit, nanti datang tepat waktu. Kalau ingin supaya tidak terlambat 5 menit, berarti dimajukannya 10 menit, begitu. Sehingga kita datang ke gereja tidak pernah terlambat. Oleh karena itulah maka kita bisa menghindari tipu daya setan yang mencuri kita memuliakan Tuhan, supaya setan saja yang dimuliakan. Jadi istilah nggak apa-apa, masih puji-pujian aja kok. Wong puji-pujian kok masih puji-pujian, seolah-olah seperti tidak penting begitu. Yeah. Padahal itu sangat penting. Amin. Ya, itu hal yang kedua. Yang lebih ironis lagi, sudah datang terlambat, tidak memuji Tuhan, dengan dengar firman pun sambil ngantuk-ngantuk. Nanti ada istilah lain lagi nih, Rio. Yeah. Nggak apa-apa, yang penting kan ke gereja. Lah ke gereja ngantuk pindah tempat tidur, kalau saya lebih baik nggak usah ke gereja. Ya, karena di mata Tuhan tidak ada nilainya. Karena itu saya seringkali katakan satu paket ibadah adalah kita datang beribadah, pemimpin pujian, song leader atau worship leader itu belum naik ke atas di bagian stage, di mimbar begitu ya. Jadi belum sampai ke situ kita sudah ada di gereja. Sampai nanti ketika doa berkat disampaikan, itulah satu paket ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan dibiasakan datang terlambat. Kenapa untuk dunia kita bisa, untuk Tuhan tidak bisa? Betul. Untuk dunia apa? Misalkan kalau kita pergi naik pesawat terbang, kenapa kita bisa tidak terlambat? Kita menyesuaikannya. Kita naik kereta api juga demikian. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk ke gereja, kenapa kita seringkali terlambat? Karena itu saya seringkali ajarkan, Rio, mari kita belajar dari saudara-saudara kita umat muslim. Mereka kalau datang ke masjid, nggak pernah mereka datang terlambat. Mereka bahkan kalau datang lebih dulu, duduknya di depan. Nah kalau kita kan tidak. Kalau mereka saya lihat ada yang datang terlambat karena berjubelnya orang atau di perjalanan ada kredit, tetapi mereka berusaha untuk datang tidak terlambat. Nah oleh karena itu kita coba belajar dari mereka. Jangan datang terlambat ke gereja, karena ini adalah cara setan untuk mencuri kemuliaan Tuhan sehingga kita tidak memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh. Membunuh di sini yang dimaksud adalah mengambil nyawa orang yang adalah haknya Tuhan. Kitab suci sudah mengajarkan kepada kita tentang masalah haknya Tuhan ini. Di dalam kitab Matius atau Matius, saya akan buka saja ayatnya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu yang mampu mengambil nyawa orang. Amin. Dan itu adalah haknya Tuhan. Tetapi setan berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Dia mengambil nyawa manusia. Caranya bagaimana? Diberilah banyak masalah di dalam kehidupan, tekanan-tekanan yang berat, dan akhirnya karena tidak beriman kepada Tuhan, akhirnya apa? Menyesal bisa hidup di atas muka bumi ini seolah-olah dunia tidak berarti. Kemudian dibisikin supaya terjun dari apartemen tingkat yang paling tinggi misalkan, atau ya minum racun atau apa begitu. Artinya membunuh, mengambil nyawa yang bukan haknya, atau kita membunuh membunuh orang lain.
Kemudian yang berikut, yang kedua yang dimaksud membunuh bukan hanya membunuh secara tubuh, tetapi juga membunuh karakter. Apa sih yang dimaksud dengan membunuh karakter? Membunuh karakter adalah usaha-usaha untuk mencoreng reputasi seseorang. Tindakan ini dapat meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau memanipulasi fakta untuk memberikan citra yang tidak benar tentang orang yang dituju. Karena itu jangan bangga kalau menerima pujian. Kalau pujiannya keterlaluan, ini sama saja dengan usaha-usaha untuk mencoreng reputasi seseorang sehingga membuat orang itu jadi sombong. Dan sombong ini adalah sifatnya setan. Pembunuhan karakter merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik dan dapat berupa argumen ad hominem. Ini secara bahasa Latin nih, saya menggunakan bahasa Latin. Nah, apa sih ad hominem? Ad hominem ini dari bahasa Latin yang berarti tertuju kepada orangnya, yang merupakan singkatan dari argumentum ad hominem, yang adalah sebuah strategi retorika di mana seseorang menyerang karakter, motif atau beberapa atribut dari orang yang membuat argumen ketimbang menyerang substansi dari argumen itu sendiri. Ya. Dan ini seringkali saya alami nih, Rio. Kalau saya misalkan memberikan diskusi panel gitu ya, saya sedang jadi pembicara diskusi panel, kemudian terjadi perdebatan. Orang ketika kalah berdebat menyerang pribadi saya. Nah, ini membunuh karakter, dengan termasuk juga dengan berita-berita hoax. Ini adalah sifatnya setan. Jadi kalau ada orang yang suka mengirim-ngirim berita hoax, itu adalah sifatnya setan. Karena kebohongan yang dihembus-hembuskan secara terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itulah maka kebenaran harus bersuara, bukan berdiam diri. Ini di Indonesia sekarang sedang gila ini. Orang-orang bangga dengan membuat hoax, ya, mengadu domba sana sini dan sebagainya. Ini jelas sifatnya setan nih, Rio. Yeah. Karena tadi saya katakan sifatnya setan itu macam-macam, tetapi hal-hal yang negatif yang merusak seseorang. Kemudian yang ketiga tadi, kan di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10, setan itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kata membinasakan dalam kitab berbahasa Ibrani dari Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10, saya baca di sana berbunyi, Haganaf lo yafo ki imliknaf lishot ulhasmit wa ani bati lemaan jimsu kayim wa kayat nafsam larwaya. Jadi di sana kata membinasakan menggunakan kata aswit. Nah, apa sih kategorinya? Kategorinya adalah sebuah perbuatan negatif yang merugikan manusia atau sesamanya. Contohnya, menghancurkan, merusak, membakar, menyiksa, membunuh tubuh, menipu, memperdaya, kejam, memperkosa. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki sifat setan, ya, dan orang itu ditunggangi setan. Maka orang yang melakukan seperti itu layak kita sebut setan kau, kira-kira begitu. Ya. Nah, umat Tuhan tidak boleh membuat hoax. Seringkali kita suka membuat hoax, ya. Kitab suci mengajarkan supaya kita jangan melakukannya, meskipun itu untuk bercanda. Di dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 18 sampai 19 dikatakan, seperti orang gila yang melontarkan bola api, anak panah dan kematian, demikianlah orang yang menipu sesamanya dan berkata, bukankah aku bergurau? Nah, ini artinya firman Tuhan melarang kita bergurau secara hoax, atau yang sekarang sedang terkenal istilah ngeprank gitu ya. Itu tidak boleh. Saya kadang suka miris juga melihat, kalau beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan sekarang sih sudah tidak lagi, anak muda ketika ada yang ulang tahun, Rio, itu seringkali ada yang diguyur atau dikasih sesuatu begitu ya. Pokoknya misalkan disiram tinta atau apa, dengan harapan tidak boleh marah karena kan masih hari ulang tahun. Nah, kalau menurut saya ini adalah gurauan
yang tidak pada tempatnya dan itu tidak sesuai dengan firman. Karena itu saya tidak setuju misalkan, wah ini ada orang ulang tahun kemudian disiram pakai air panas atau air dingin atau apa begitu. Itu adalah gurauannya orang dunia, orang yang sekuler, tidak tahu secara rohani. Nah, tadi firman Tuhan mengajar kepada kita, gurauan boleh, kita tidak harus serius terus, Rio. Kita terkadang juga perlu gurauan, tidak masalah. Asal gurauannya itu yang baik, yang tidak melanggar firman. Begitu, Rio. Iya, baiklah, terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama ini sangat luar biasa sahabatku ya. Sudah dipisahkan bagaimana apa itu yang tercatat dalam dalam kitab tadi Dedi dari Yohanan 10 ya, ayat 10 ya, dari Yohanes atau Yohanan 10 ayat 10 sahabatku, di mana bagaimana kita melihat apa sih yang dikerjakan oleh setan terhadap hidup manusia. Dan nanti sahabatku mengundang atensi sahabat di malam hari dalam pertanyaan. Langsung saja di 0816654532 kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Dan oleh karena itu jangan kemana-mana, masih bersama dengan Rio dan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan untuk sahabatku sekali lagi, bagi yang ada di luar kota Ambarawa yang mengikuti di live streaming, sahabat bisa bertanya kembali lagi nanti di 0816654532 untuk pertanyaan di pesan WhatsApp dan juga SMS di malam hari ini. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program Refleksi. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu, ya dan amin. Kau genapi firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka
Ya, sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dalam pembahasan kita, sahabatku, di hari ini yaitu setan kau, ya. Ya, sahabat yang diberkati. Ya, Dedi, tadi penjabaran di yang pertama ya. Itu sangat luar biasa ya, di mana kita sebagai manusia itu mengambil apa yang bukan haknya, mencuri waktu. Nah, ini berawal dari kata kayak tadi, oh nggak apa-apa kan, belum ada firman, firman jadi nggak apa-apa datang gitu kan. Terus pas lagi dengar firman tidur, nggak apa-apa, mungkin semalam baru kerja lembur jadi di gereja ngantuk. Nah, padahal dari kata nggak apa-apa itu berarti ada apa-apa gitu. Betul, kan. betul sekali. Nah, jadi kalau jika tadi katakan bahwa ya manusia kita memiliki apa itu sifatnya Tuhan, manusia juga Tuhan itu karena senang dipuji dan citranya di dalam dalam kita manusia juga membuat manusia itu juga ingin dipuji. Nah, betul. Kalau manusia bisa berkata nggak apa-apa tapi dibaliknya tuh kesel, berarti Tuhan juga sama dong, Dad? Ya, sebetulnya kalau di dalam diri Tuhan tidak ada hal-hal yang negatif begitu. Ya, karena Tuhan itu kan terang. Jadi hal-hal yang negatif itu kan berasal dari kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada. Karena itu pernah ada orang tanya kepada saya, Yesua ketika ada di atas muka bumi ini melakukan dosa enggak? Saya katakan Yesua tidak bisa berbuat dosa. Karena dia itu terang itu sendiri. Gitu. Karena dia Yahweh, sehingga dia tidak mungkin untuk bisa berbuat dosa. Karena itu kalau ada orang tanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tetapi kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Begitu, Rio. Baik, terima kasih, Dedi. Ya, jadi jangan terus nggak apa-apa ya, Ded. Memang setan menariknya pelan-pelan, Rio. Pertama, nggak apa-apa datang terlambat ke gereja, masih puji-pujian aja kok, toh kamu juga suaranya jelek, misalkan ngapain juga terburu-buru, nanti malah orang dengar suara kamu jelek. Ini kan nanti kita benar juga ya. Iya. Nah, nanti setelah itu ya tadi kan kamu kan banyak kan bocor di jalan, habis ini ya udah ngantuk-ngantuk dikit, nggak apa-apa lah daripada nggak ke gereja, nggak masalah karena sudah capek yang tadi Rio katakan. Nah, ini sebetulnya semua bermasalah. Nah, kalau sekolah saja, dulu zaman saya sekolah itu saya punya guru SD dulu kelas 1 namanya Pak Joyo. Itu galaknya luar biasa. Kalau masih di depan kelas berani mengantuk, habis sama dia. Tangan itu kalau nggak bisa aja tangan dipukul pakai penggaris, bukan menyamping tapi berdiri begitu, Rio. Ya, zaman dulu kan anak enggak berani, kalau sekarang gurunya yang masuk penjara. Baik, iya terima kasih, Dedi. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini Dedi sudah ada 3 penanya. Tapi nanti kita bahas, kita kasih satu penanya dulu ini malam hari yang sudah masuk pertama. Ini ada Dr. Ayu. Wah, Dr. Ayu, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Shalom dan selamat malam Pastor Yakub, salam dari Bangkok, Thailand. Kalau di Thailand kalau tidak salah jamnya sama. Ya, waktunya sama. Selamat malam, Dr. Ayu. Halo Kak Rio dan sahabat Radio Suara Kebenaran, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Haleluya. Langsung saja pertanyaan saya, ini satu. Melihat dari situasi dan kondisi dunia saat ini, setan sedang dengan sangat gencar melepaskan ketakutan dan seakan-akan mau bertahta atas pemerintahan dunia. Dan semua ini adalah manusia itu sendiri yang merancang dan mendeklarasikan tentang pandemi saat ini. Demi kepentingan dan takhta kekuasaan. Secara mata manusia kita pasti melihat biasa-biasa saja. Tapi secara rohani mereka ingin memisahkan kita daripada iman kita kepada Elohim. Sehingga semua dunia bergantung dan mengandalkan manusia dan aturan manusia. Pertanyaan saya, apakah karena sudah sangat besar kesalahan manusia dan tidak ada lagi toleransi oleh Tuhan, sehingga cara-cara licik yang saat ini sedang berjalan begitu saja, sehingga setan benar-benar merasa leluasa bekerja? Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama saya bahas dari segi firman Tuhan ya. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang,
tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Jadi Dr. Ayu, kalau kita melihat dari ayat itu, sebetulnya memang pada akhir zaman ini sudah dinubuatkan akan muncul orang-orang seperti itu. Artinya orang-orang yang jahat ini tadi yang sudah didata di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5 kan ini sifat-sifatnya setan semua itu. Dan memang karena kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali sudah hampir, maka setan melipat gandakan kekuatan. Nah, seharusnya kita sebagai umat Nasrani, umat yang mengenal kebenaran, seharusnya kita juga melipat gandakan kekuatan kerohanian kita. Tetapi yang seringkali terjadi justru karena penekanan-penekanan dunia ini membuat kita bukan semakin dekat Tuhan, tetapi justru semakin kita menjauh dari Tuhan. Ini sangat konyol sekali. Saya tahu untuk urusan pandemi ini, saya sudah berdoa, dan ini adalah cara kerja orang yang dipakai setan, yang masuk ke one word order. Ya, saya kasih inisialnya itu RR. Ini rekayasa orang ini, ya, termasuk virusnya muncul Omikron, nanti habis Omikron P, habis P Omikron P, ya. Pokoknya itu abjad bahasa Yunani itu nanti muncul semuanya. Tapi kalau kita dekat Tuhan, saya katakan hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan virus. Memang kita harus waspada, jangan kemudian pokoknya hidup matiku di tangan Tuhan, kemudian kita ceroboh, tidak bisa juga. Secara ilmu medis juga salah. Dr. Ayu juga tentu paham tentang masalah ini. Tetapi kita tidak mengalami ketakutan, kita tetap berharap hanya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMasyiah wa Ruach HaKodes. Jadi memang sudah saatnya, Dr. Ayu, ini setan melipat gandakan kekuatan, karena memang orangnya membuka diri, ya, untuk dipakai setan. Sebetulnya setan mau bisa memakai siapa saja, tetapi karena kita menutup diri terhadap setan, kita membuka diri terhadap Tuhan, maka setan tidak berkuasa atas kita. Begitu. Nah, sekarang kan yang dicari kemuliaan, kekayaan, dan sebagainya, itu menjadi hal yang paling utama, mujizat dan sebagainya. Keselamatan akhir yang sampai selama-lamanya kekal ini yang justru dilupakan. Ya, tetapi saya bersyukur dengan pertanyaan Dr. Ayu ini, satu pertanyaan yang luar biasa kalau menurut saya. Ini pertanyaan mendasar bagi umat yang beriman kepada Tuhan. Seharusnya tahu tentang masalah ini. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi. Di sini bisa simpulkan ya, Dedi, karena tadi di pertanyaan terakhir Dr. Ayu bilang sehingga setan benar-benar leluasa bekerja. Nah, juga kita nih sebagai orang percaya kita lebih leluasa lagi gitu. Dengan iman kita. Seharusnya. Jadi kalau kita tahu setan melipat gandakan kekuatan, kita pun ya harus melipat gandakan kekuatan sehingga tidak akan tembus serangannya itu. Nah, yang seringkali terjadi karena penyerangan setan itu membuat pertahanan kita jadi goyah, takut gitu. Seperti yang ditanyakan Dr. Ayu tadi. Setan menebar ketakutan. Ketakutan itu datang dari setan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian untuk menghadapi segala masalah. Gitu. Jadi kita kayak balik kayak setan tebar ketakutan, kita tebar keberanian. Iya, dan kita jangan takut. Saya sudah sering kali katakan setan itu persis seperti anjing. Kalau sahabat Surya Kebenaran dikejar anjing, coba lari, wah anjingnya akan tambah semangat. Tapi coba ketika dikejar anjing, kita berbalik arah, kita mengejar anjing itu akan berpikir 2 kali lipat dan dia akan ngerem kakinya, kemudian dia akan berbalik. Karena saya sudah praktekkan itu. Gitu. Apalagi kalau jongkok seolah-olah ambil batu, lari anjing gitu. Itulah sifat setan. Siap. Oke, terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan terima kasih Dr. Ayu. Ini kita ke pertanyaan lagi gimana ini? Boleh. Oke, ini datang dari Bapak Pola. Selamat malam, Komandan. Oke, nih coba kita minta taktik nih bagaimana melawan ini dari Pak Pola ya. Ya, terima kasih Pak Pola sudah bergabung. Ya, sekarang ini dari pertanyaan Pak Pola. Bapak Gembala yang terhormat, izinkan saya bertanya. Senang sekali Pak Pola. Bisakah berkat Tuhan untuk Pola? Karena satu dan lain hal dialihkan kepada orang lain.
karena malaikat tidak pernah membawa pulang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati Radio Suara Kebenaran. Ya, maksudnya kan Tuhan sudah menyiapkan berkat, Betul. tetapi kemudian beralih ke orang lain Ya. gitu. Sebetulnya tidak. Ya, Tuhan sudah menyiapkan berkat kepada kita, cuman kitanya yang belum siap menerima. Itu yang jadi masalahnya. Artinya Tuhan sudah siap memberkati, kitanya yang belum siap diberkati. Nah, bagaimana kita bisa siap diberkati? Ya, kita menyiapkan wadah untuk siap menerima berkat yang besar, begitu. Seperti anak kecil. Anak kecil itu kan kalau mau dikasih permen, dia bilang nggak mau, ayah saja yang tangannya maju. Karena apa? Kalau tangan ayahnya itu lebih gede dari tangannya, begitu. Ya. Nah, kita untuk supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan, gampang kita dekat kepada Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach Kodes, dan biarkan tangannya Yeshua Hamashiach yang seolah-olah dalam tanda petik mengulurkan tangan bagi kita. Ya, karena kitab suci katakan kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Betul. Dan berkatnya tidak akan pernah melupakan kita. Karena tadi di dalam kitab Yohanan 10 ayat yang ke-10 kan dikatakan di situ kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, Yeshua datang, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Amin. Jadi untuk kita hidup berkelimpahan gampang, dekatkan saja diri kita kepada Tuhan. Pokoknya tutup mata, tutup telinga, tutup apa lagi ya? Pokoknya jangan dengarlah orang ngomongin kita apa gitu, cuek prek masa bodoh gitu. Makanya saya mau dibully, mau di ini ya bagi saya silakan saja, orang punya mulut ya ngomong gitu. Saya sekali maju pantang untuk saya mundur begitu. Kalau saya mundur satu langkah berarti saya kalah begitu. Dan saya tidak pernah mau mengalah. Boleh, gitu Pak Pola. Nah, jadi buat Pak Pola ini bahwa berkat Bapak Yahweh itu selalu ada. Selalu ada dan selalu ada. Tidak akan dialihkan kepada orang lain. Betul. Cuman tergantung kitanya siap menerima atau tidak. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pola sudah bertanya. Terima kasih Pak Pola. Ya, dan terima kasih buat Dedi Yakub juga sudah menjawab. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya gimana ya Ded ya? Di malam hari sebelum kita masuk pada sesi yang kedua. Betul. Ini dari Ibu Ripka Rulina Simamora dari Bekasi ya. Bekasi, ya, terima kasih Bu Rulina yang sudah bergabung. Ya. Selamat malam Bu Rulina. Shalom Papi Yakub. Nah, Amin. katanya anak saya sering melawan bila dinasehati, dan saya sebagai orang tua karena jengkel, saya bilang setan kau. Itu berdosa nggak kita bilang seperti itu? Sebetulnya kalau terhadap anak kita tidak boleh mengatakan begitu. Karena apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu tercipta dalam dunia supranatural. Justru ketika ibu sering mengatakan setan kau, maka ya dia akan tercipta menjadi seperti setan begitu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita nasihati dengan cara yang lembut. Biasanya anak yang suka memberontak itu karena kurang belas kasih sayang. Jadi dia membutuhkan kasih sayang. Saya bersyukur punya anak yang Tuhan karuniakan kepada saya. Semuanya taat-taat, semuanya hormat, dan itu menjadi berkat tersendiri untuk saya. Ya, kenapa? Karena saya mendidik sejak kecil. Terkadang orang tua ini salah mendidik. Artinya mendidiknya itu dengan cara pokoknya apa yang dia minta itu harus dapat. Ini merupakan sesuatu yang keliru seperti Adonia. Adonia itu tidak pernah diomelin oleh Daud sehingga kitab suci katakan Adonia ini kurang ajar. Ya. Dia tidak pernah diomelin sehingga jadi kurang ajar. Karena tidak pernah diajar jadi kurang ajar. Bahkan dia mau merebut tahta kekuasaan ayahnya dan membuat kacau keluarga ayahnya. Oleh karena itulah memanjakan anak itu tidak baik. Ya, memanjakan anak itu membuat anak itu kurang memiliki daya juang, begitu. Karena itu kita lihat anak-anak yang dimanja pasti mudah putus asa. Tetapi anak yang dididik, biasanya anak tentara, itu kalau didikannya keras, maka anaknya menjadi tegar, siap untuk menghadapi segala permasalahan. Cuman kerasnya jangan kasar gitu ya. Keras bukan kasar, sehingga membentuk anak tersebut. Sehingga jangan sampai mendengar langkah kaki ayahnya saja sudah ketakutan. Nah ini salah kalau sampai seperti itu. Begitu Ibu Rulina.
Ya baik, terima kasih buat Ibu Ripka Rulina Simamora dari Bekasi, dan juga terima kasih buat Dedi Yakob sudah menjawab. Ya baik, Ded, kita masuk pada sesi yang kedua saja di malam hari ini, jadi tidak mengulur waktu. Baiklah sahabatku, kita bergabung masih dalam sesi kita di malam hari, sesi yang kedua tentang materi kita, setan kau. Silakan Ded. Iya, saya lanjutkan sahabat ceria kebenaran. Banyak orang tidak suka dengan setan. Terbukti ketika tidak suka dengan seseorang langsung bilang setan kau, ya, seperti tadi Ibu Ripka Rulina, ya. Tetapi saya hamba jangan lagi mengucapkan setan kau, tetapi katakanlah bahwa kamu anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, begitu, sehingga di dalam dunia supranatural akan tercipta. Sekali lagi, banyak orang tidak suka dengan setan, namun realitasnya banyak yang bermain-main dengan setan, bahkan siap dipakai setan sehingga memiliki sifat setan. Nah, ini mengerikan sekali. Ya, kalau saya menurut pandangan saya, sama seperti kalau kita bicara soal nama Yehuda yang dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia disebut Yudas nih, Rio. Ya. Banyak sekali Yudas ini dihindari orang. Terbukti tidak ada orang yang dibaptis minta nama Yudas. Pak Yakub, saya tolong nama baptisnya Yudas saja. Tidak ada. Karena kalau sudah bicara Yudas, itu selalu diidentikan dengan pribadi pengkhianat terhadap Yeshua HaMasiah. Meskipun arti Yehuda, nama Yudas aslinya Yehuda itu sendiri baik. Karena apa? Yehuda itu artinya terpujilah Tuhan. Bahkan adik sekandung Yeshua HaMasiah dari rahim Miriam pun bernama Yehuda. Tetapi anehnya, ada orang, bahkan pendeta yang memakai nama yang tidak baik. Contohnya siapa? Nimrod. Ada pendeta yang bernama Nimrod. Padahal Nimrod itu artinya pemberontak. Lalu bagaimana dengan Yakub? Nah ini, bukankah Yakub itu artinya penipu? Justru hampir saja saya tertipu dan akan mengganti nama Yakub menjadi nama yang lain. Ternyata Yakub itu artinya pemegang tumit, yang bermakna tidak mau dikalahkan, bukan tidak bisa kalah. Artinya orang yang selalu ingin menang. Ya, ini saudaranya Yeshua bernama Yakub. Ternyata memaknai nama itu tidak main-main loh, Rio. Saya kalau ada orang dibaptis minta dicarikan nama, saya pusing terus terang, karena harus direnungkan dan dicocokkan dengan nama aslinya agar dieja itu enak, serta memperhatikan karakter dari nama itu sendiri. Bahkan kalau kita bicara soal nama, anak saya sendiri Simeon, menurut pengakuannya di dalam khotbahnya, pernah mau diganti namanya karena sering dibully dengan perkataan tidak ada G-nya kan. Artinya karena jika diberi G artinya jadi Simeon, arti alias kucing. Untung beliau tidak jadi karena tahu artinya sangat baik, yaitu dengar-dengaran. Memang dulu ketika saya memberi nama Simeon kepada anak saya itu biar Firmaniah, karena Simeon yang anaknya Lea itu adalah anaknya Yakub yang berani membela saudaranya yaitu Dina saat diperdaya oleh Sikem anaknya Hemor orang Hewi. Ya, Simeon tidak saya rancang sebetulnya untuk menggantikan saya sebagai gembala. Maka saya kirim ke Amerika dengan harapan bisa berkarier di sana seperti kakak dan adiknya. Tetapi saya tidak bisa menolak rencana Bapak Yahweh, Rio. Karena semua itu manusia boleh merancangkan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan itu sesuai kalau saya perhatikan dengan nubuatan saat mereka masih taman kanak-kanak. Saat TK karnaval itu, Dina jadi nurse dan pakai pakaian nurse, sedangkan Simeon jadi pendeta. Nah sekarang Dina, kakaknya Simeon yang ada di Amerika, jadi charge nurse, kepala nurse di UCLA Hospital. Sementara Simeon sendiri juga sudah dilantik menjadi wakil gembala. Jadi saya sebetulnya tidak merekomen Simeon sebagai pengganti saya, tetapi biar berkarier. Tetapi kalau Tuhan yang menentukan, ya saya bisa apa, begitu. Ya, seperti Yudas tadi, orang menghindari Yudas. Padahal Yeshua sendiri kan disebut singa dari Yehuda. Ya, Yeshua disebut singa dari Yehuda.
Kalau Yehuda itu artinya tidak bagus, kenapa mesti pakai nama itu sebagai sebutan? Kan tidak. Jadi karena itulah maka jangan sampai kita menamai seseorang dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, sekali lagi, banyak orang tidak suka dengan setan, namun realitasnya banyak yang bermain-main dengan setan, bahkan siap dipakai setan sehingga memiliki sifat setan. Karena itu ketika kita memberi nama itu harus ekstra hati-hati. Kenapa Tuhan kita pencipta langit dan bumi pakai nama Yahweh? Karena Yahweh itu sendiri artinya dari kekal sampai kekal. Karena memang beliau ini kekal. Begitu Rio. Ini sebagai sesi yang kedua ya. Baik. Iya, terima kasih Dedi dan juga sahabatku yang menyimak dan mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakabenaran.com. Kami mengundang dan menunggu atensi sahabat di 0816654532 di malam hari ini untuk atensi pertanyaan sahabat, dan juga bagi sahabat yang mau bertanya di luar dari materi di malam hari ini, kami persilakan dan nanti akan bersama-sama dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, dan tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi, sebuah lagu pujian dengan judul Engkaulah Elohim. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Yesus.
Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. Ya, sahabatku, di malam hari ini kami ucapkan selamat bergabung untuk sahabatku di 107.8 yang baru bergabung dan juga yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Ya, Dedi, ini ada yang menarik ya dari tadi seperti yang sudah Dedi sampaikan ya. Banyak yang tidak suka dengan setan. Nah, tapi suka bermain-main dengan setan. Nah, bagaimana dengan orang yang suka uji nyali nih, Dedi? Ya, itu kan kalau menurut saya itu kan hanya tontonan ya, supaya bisa mendatangkan pundi-pundi untuk apa namanya televisi, stasiun televisinya ya. Tapi sebetulnya kalau uji nyali itu orang yang sudah pasti tidak bisa dirasuk setan tidak berlaku, Rio. Seperti Pak Kris ya, Pak Kris jemaat kita itu pernah mau ikut uji nyali, tapi kan ada pawangnya tahu wah orang ini ada roh Yahweh nih yang ada dalam dirinya. Kalau ikut percuma karena tidak akan kerasukan. Jadi memang sengaja yang diikutkan itu yang bisa kerasukan, Rio, supaya yang nonton tegang, rame gitu kan, seneng gitu. Nah, kalau seperti Pak Kris yang tidak mungkin kerasukan, dia ngikut, tidak boleh, Rio, tidak boleh. Dia bilang nggak boleh gitu. Nah, jadi ya itu hanya sekedar tontonan saja. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Baik, Dad, kita lanjutkan ke pertanyaan ya dari sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Ini datang dari Nusa Tenggara Timur. Wow, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, dari Kota Kupang. Ini dari Bapak Elias Tanone. Ya. Selamat malam Pak Elias Tanone. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan ada sebuah pengenalan ya. Saya pernah gereja di Timur di Dili tahun 1997 dan saya mengenal nama Yehova itu adalah Tuhan. Ya, ini waktu di Dili di Timur ya. Ya, baik, terima kasih Pak Elias Tanone sudah bergabung di sini. Kita langsung masuk saja dengan pertanyaan. Shalom Pak Pendeta, saya suka nonton videonya Bapak. Ini sangat berhikmat khotbahnya. Puji Tuhan. Dan saya butuh pencerahan, apakah nama Yesus masih bisa disebut setelah mengenal nama aslinya? Ya, kalau pertanyaan ini itu lakukan saja seperti yang saya lakukan, Bapak. Kalau saya sudah mengenal nama aslinya, saya lebih suka menggunakan nama yang aslinya. Jadi saya tidak perlu mengejudge apakah Yesus salah atau tidak, karena itu bukan ranah yang tepat. Yang tepat adalah kalau saya sudah mengenal nama asli, lebih baik saya pakai nama yang asli. Kalau ada orang bilang, tapi nama Yesus berkuasa loh. Loh, kalau nama Yesus itu yang adalah nama terjemahan saja berkuasa, nama asli justru jauh lebih berkuasa. Amin. Saya sudah bersaksi bagaimana saya sembuh dari sakit ginjal berhenti dua-dua tanpa dioperasi, tanpa saya minum obat, hanya ketika saya berserah kepada Bapak Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Waruah Kudus, sembuh total. Amin. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab dan terima kasih Pak Elias Tanone dari Kupang yang sudah bertanya. Mungkin kalau nanti masih punya pertanyaan lagi, kami masih menunggu. Ya, baik, jadi kita masih bergabung nih dari Bangkok, Thailand. Waduh, dari Dr. Ayu. Ya, baik. Lanjut lagi pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih sudah merespon pertanyaan pertama saya. Ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Bagaimana secara iman rohani kita dalam menghadapi perbuatan-perbuatan setan di zaman ini, agar intimidasi yang diciptakan olehnya tidak kita rasakan sebagai orang yang beriman kepada Elohim Yahweh. Karena, Pastor, sebagai manusia, saya pribadi sampai sudah bingung harus berdoa seperti apa lagi kepada Tuhan. Yang ditakutkan adalah tawar hati itu datang. Ya, saya harap jangan sampai tawar hati, tetapi lakukan apa yang menjadi bagian kita, begitu Dr. Ayu. Yang menjadi bagian kita apa? Ya, seperti yang tadi disampaikan, ya kita berdoa. Masalah doa kita itu mau dikabulkan kapan, itu bukan urusan kita. Karena ketika kita berdoa, yang jelas Tuhan itu mendengar. Amin. Karena Dia Maha mendengar. Tetapi Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes bukan hanya mendengar,
tetapi mendengarkan. Ya, mendengar dengan mendengarkan beda. Iya. Beliau mendengarkan dan bahkan mengabulkan. Mengabulkannya bisa tidak, bisa iya, bisa tunggu. Ya, yang jelas pokoknya lakukan saja yang bagian kita. Seperti saya dari dulu dibully habis-habisan. Saya ini dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh negara-negara yang berbahasa Indonesia sebagai pengkhotbah sesat. Bagi saya tidak terpengaruh walaupun 0,1% sedikit pun, Dr. Ayu. Kenapa? Karena saya punya konsepnya, kamu punya mulut ya berhak untuk bicara. Masalah bicara positif atau negatif bukan urusan. Urusan saya adalah saya tetap memberitakan nama Bapak Yahweh. Saya memulai dari tahun 2001, Dr. Ayu, sampai sekarang 2021, berarti 2 dekade, ya toh Rio? Ya. 2 dekade. Saya tetap memberitakan nama Yahweh. Itu tugas yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Amin. Masalah mau menerima atau tidak bukan urusan saya. Nah, terbukti sekarang semakin banyak. Dan akhir-akhir ini banyak juga Rio yang tanya kepada saya melalui WA yang mengatakan saya dulu bahkan menentang berat mati-matian, begitu benci dengan Pak Yakub. Tapi kok sekarang saya menyadari bahwa apa yang Bapak taburkan itu adalah sebuah kebenaran. Yes. Nah, karena itu coba kalau dulu misalkan saya dibenci kemudian saya berbalik melawan orang itu, dia tidak akan bisa bertobat. Jadi tugas kita adalah, bagi saya tugasnya saya berdoa, mendoakan, dan saya tetap menabur nama Bapak Yahweh. Nanti Ruach HaKodes lah yang akan bekerja untuk melakukannya. Dan saya merasakan bahwa apa yang saya tabur tidak pernah sia-sia, kembali dengan hampa. Karena saya melihat satu kenyataan, sekarang penyembah Bapak Yahweh semakin banyak di seluruh Indonesia. Dan bahkan gerakan ini gerakan mendunia, karena ini adalah gerakan Ruach HaKodes akhir zaman. Begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Ini pertanyaan ketiga, dilanjutkan lagi. Setan terkadang terlihat sangat baik dan bahkan lebih baik dari manusia. Kitab suci sudah mengajarkan kita cara membedakan roh. Dan sekarang bagaimana cara membedakan sesama yang berpribadi setan? Ya, ketika berhadapan dengan kita, bisa saja dia bermulut manis, ya toh? Begitu Dr. Ayu. Tetapi bagaimana kita membedakannya? Yaitu ketika kita dalam kesulitan, apakah dia tetap bisa menjadi saudara bagi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikapnya ketika di belakang kita? Ada banyak kok orang yang di depan saya ketawa dengan begitu murah senyumnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya di belakangnya itu tidak suka dengan saya. Banyak. Tapi kembali saya katakan, saya tidak terpengaruh dengan itu semua. Tugas saya adalah saya mendoakan, mau terima atau tidak silahkan. Ya, karena saya sadar tidak ada yang bisa saya ubah hati manusia. Ruach HaKodes lah yang mengubah. Tugas kita adalah ya apa yang Tuhan tugaskan untuk kita lakukan, itu saja. Karena ya bagaimanapun sekarang kita menyadari bahwa karena kedatangan Yeshua HaMasiah sudah singkat, maka setan melipat gandakan kekuatannya. Jadi di dalam kitab Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-21 dikatakan, yang seharusnya lah sorga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Jadi sekarang inilah masa pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa? Pemulihan namanya. Ini yang terakhir kalau menurut saya. Karena terjadi pemulihan beberapa waktu yang lalu sampai ada holy laughter dikatakan itu sesat. Kemudian berbahasa lidah sesat. Memang umat Nasrani ini kan paling gampang menuduh orang sesat kalau tidak sama dengan dirinya, Dr. Ayu. Ya, karena itu saya tidak mau pusing. Saya mau dikatakan sesat juga tidak masalah. Bagi saya kalau sesat bersama dengan pemilik sorga, pasti masuknya ke sorga. Begitu. Dan ini masa pemulihan, maka kita
terus berjuang untuk pemulihan nama Bapa Yahweh. Nanti biarlah Ruach HaKodes yang bekerja, sehingga orang-orang yang munafik itu nanti Tuhan akan singkapkan di hadapan kita. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan terima kasih Dokter Ayu. Kita ke pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu nih, yaitu pertanyaan keempat. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang berkata penyembah Yahweh itu sesat dan menebarkan nama ilah lain kepada jemaat dan domba-domba yang digembalakan? Ini contoh kecil bahwa setan pun berkuasa di dalam rumah-rumah ibadah dan atas jiwa jemaat Tuhan. Apakah harus ada penebusan jiwa lagi, Pastor? Apakah Yesua harus datang lagi sebagai penyelamat jiwa? Ya, saya kira kalau Yesua datang kembali tidak memungkinkan kalau untuk menyelamatkan jiwa. Yesua datang kembali untuk menjemput umat-umatnya yang mengasihinya. Nah, kembali berbicara tentang pendeta yang menyesat-nyesatkan penyembah Bapa Yahweh, menurut saya ini sebetulnya pendeta yang menunjukkan ketololannya, menunjukkan ketidaktahuannya. Nah, di dalam kitab suci tertulis sampai 6.800 kali malah justru dianggap sesat, yang Allah yang tidak ada satupun malah diagung-agungkan tinggi. Ini kan tidak rasional, irasional istilahnya ya. Tetapi ya begitulah, orang kalau belum mendapatkan kasih karunia dari Bapa Yahweh, kita mau mengajari seperti apapun, kita tetap pusing sendiri. Karena seperti anak SD bisa, tapi ini yang bergelar profesor doktor sekalipun seperti orang yang bodoh, tidak bisa membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Jadi kalau pendeta yang menyesat-nyesatkan, mungkin dia tidak pernah membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, atau kitabnya hanya satu, yaitu Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia saja. Dan mungkin belum tuntas bacanya, terbukti kamusnya belum dibaca. Nah, kalau kamusnya dibaca kan di sana ada Tuhan, yaitu nama Tuhannya orang Israel, yaitu Yahweh, kan begitu. Nah, karena kamusnya tidak dibaca, bacanya juga yang hanya LAI saja, ya tidak ngerti apa-apa. Nah, karena tidak ngerti apa-apa, supaya dianggap mengerti, ya dia menyesatkan orang lain. Bagi saya tidak masalah, karena apa yang disampaikan itu tidak punya dasar teologia sama sekali. Seperti kemarin waktu diskusi panel di Jogja, itu semakin menunjukkan bahwa penggunaan nama Allah itu tidak ada dasar teologianya. Apalagi Christian Prince yang ahli di bidang Islamologi dan memahami tentang siapakah yang bernama Allah itu, sudah memberikan pesan kepada umat Nasrani di seluruh Indonesia. Kembalikan saja Allah kepada umat Islam yang mau berhak memakainya, karena sudah dijadikan dasar di dalam Al-Quran. Kita hormati mereka. Nah, umat Nasrani punya Tuhan sendiri kok malah dibuang, ini kan tidak masuk akal. Begitu. Jadi ya seperti itulah yang harus kita lakukan. Baik. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Di sini yang terakhir dari Dokter Ayu adalah thanks, katanya. Thanks, Pastor. Sama-sama Dokter Ayu. Baik, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Dedi, ini kita kembali lagi ke pertanyaannya. Ini karena sudah banyak nih. Ada pertanyaan kembali, ada respon dari Ibu Rulina dulu, katakan terima kasih Papi Yakub. Dan ini kita masuk, ini ada pertanyaan dari Bapak Yeremia Fitner Sihombing dari Bekasi ya. Terima kasih Pak Yeremia sudah bergabung. Shalom Pak Yakub, saya mau meminta penjelasan Matai 26. Matai 26, sini mungkin ayat 25 dari LAI. Di sana dalam perjamuan Paskah ya, di situ tulis Yesus berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan saya. Lalu Yudas menyahut, bukan aku ya Tuhan. Jawab Yesus, kau sendiri telah mengatakannya. Seolah-olah mengiyakan apa yang disampaikan Yudas. Artinya bahwa Yudas yang menyerahkan Yesus. Nah, padahal Yudas yang menyerahkan ini sering digunakan pengagum Yahweh. Pengagum Yahweh, Yesus adalah pendusta. Sementara di ILT sama juga kata-katanya dan kalimatnya. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Yeremia. Untuk Matai atau Matius 26 ayat yang ke-25 itu sebetulnya sudah ada di dalam YouTube saya. Saya terangkan dari bahasa aslinya. Nanti saya akan kirim linknya, nanti Pak Yeremia Fitner bisa melihat. Di situ sebetulnya terjadi kesalahan terjemahan. Jadi yang benar itu seperti yang sudah ditulis di dalam
terjemahan Indonesian Literal Translation, akukah itu Rabi? Ya, kemudian Yesua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Kalau yang di dalam Indonesian terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kan dikatakan, bukan aku ya Rabi. Itu di dalam bahasa Yunaninya itu meti ego emi. Meti ego emi itu surely not I am. Sesungguh-sungguhnya itu bukan aku. Padahal yang benar adalah akukah itu Rabi? Jadi tepat yang Indonesian Literal Translation. Tapi nanti untuk lebih jelasnya saya berikan link kepada Pak Yeremia Fitner ya, supaya lebih jelas. Ya, terima kasih Dedi sudah merespon, dan terima kasih juga kepada Bapak Yeremia Fitner Sihombing dari Bekasi. Ini kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir di sesi ini. Datang dari Ibu Priscilla di Jakarta. Oh iya, selamat malam Bu Priscilla. Shalom. Topik yang serem juga nih. Yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang yang menolak kebenaran mereka itu setan-setan? Mereka bukan setan, tetapi dipakai setan, begitu. Jadi kalau setan bukan, itu manusia, tetapi dipakai setan untuk menolak dan mengajarkan kepada orang lain supaya jangan mengikuti kebenaran, tetapi mengutamakan pembenaran. Nah, ini yang disebut, makanya judulnya mengatakan setan kau. Ini adalah sifat-sifat setan yang ada di dalam diri seseorang. Begitu Ibu Priscilla. Baiklah sahabatku, di malam hari ini ya, untuk sesi pertanyaan dan juga tanya jawab yang sudah sahabat kirimkan, ini sangat luar biasa. Terima kasih yang sudah bergabung dari Kupang dan juga kembali dari Bangkok, serta juga dari Bekasi dan juga dari Jakarta. Terima kasih. Baik, jadi mungkin kita masuk saja ke sesi kita yang terakhir yang ketiga, sesi ketiga ya. Sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan Dad. Ya, saya masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu siapakah setan itu? Setan itu adalah malaikat yang melawan Elohim. Jadi setan itu juga malaikat, ya. Tetapi setan tidak layak disembah karena setan itu ciptaan Elohim, bukan sang pencipta. Walaupun banyak juga orang yang menyembah setan, begitu. Ya, karena itu termasuk ada Satanic Bible saya punya, itu kan karena orang menyembah kepada setan. Yeshua HaMashiach lah yang layak disembah karena dia meskipun sebagai dafar, yaitu firman yang hidup, bukan sekedar pembawa berita besorah atau berita baik, kabar baik atau Injil. Karena itu di dalam kitab Injil Yohanan pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan dari Indonesian Literal Translation, segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Yeshua HaMashiach itu pencipta juga, karena dia itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1 berbunyi, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Yang artinya, pada mulanya ada firman yang hidup, dan firman yang hidup yang sudah ada itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman yang hidup itu Elohim. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, ayat ini ada yang beranggapan bahwa yang disebut akulah dia itu Mesias. Ya, itu alasan yang dibuat-buat saja oleh orang-orang yang kurang ajar, yang menolak Bapa Sorgawinya, yaitu Bapa Yahweh. Karena apa? Lupa membaca ayat yang ke-27-nya atau memang dipenggal. Karena setan kan pekerjaannya memenggal-menggal ayat. Di dalam Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi ketika mengatakan akulah dia, yang dimaksud bukan Mesias tapi Bapa, ya. Dan ada banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yeshua HaMashiach itu Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Di siaran ulangan nanti saya akan cantumkan ayat-ayatnya,
karena waktu ini sangat pendek sekali, tidak memungkinkan untuk saya sampaikan dan saya terangkan semuanya. Nanti silahkan dilihat di layar player YouTube Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Cukup dibaca saja, tidak perlu ditafsirkan karena sudah sangat jelas. Yang anehnya kan sesuatu yang sudah jelas diputar-putar akhirnya jadi tidak jelas. Tentang masalah nama Yahweh juga begitu. Sudah jelas, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Diputar-putar sampai mengatakan, kalau Tuhan mengatakan aku Yahweh itu namaku, itu tidak berbicara soal nama. Loh, anak SD saja ngerti kalau aku Yahweh itu namaku, kok tidak bicara soal nama. Nah, bicara soal apa lagi? Ini kan hanya alasan yang dibuat-buat. Dan setan memakai orang-orang yang mengaku diri sebagai teolog, tetapi yang tidak taat kepada kebenaran firman, sehingga layak disebut setan kau, karena mengubah kebenaran firman menjadi pembenaran pribadi. Begitu Rio untuk sesi yang ketiga. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itulah tadi sesi yang ketiga. Dan juga sahabatku, kalau masih sahabat yang mau bertanya di malam hari ini, kami masih menunggu di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Masih bersama kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, tepatnya dari studio Radio Surya Kebenaran. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu
Ya, sahabatku, di malam hari ini sangat luar biasa kebersamaan dengan sahabat yang ada di rumah dalam program refleksi. Ya, materi dengan judul Setan Kau ya. Ini menjadi materi yang luar biasa dan kami berterima kasih untuk semua atensi pertanyaan yang hebat-hebat ya bagi setiap sahabat dari setiap kota, baik yang ada di Indonesia, bahkan yang dari luar negeri yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, baik Dedi, ini di malam hari ini karena waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita, mungkin kita langsung saja pada closing statement dari Saya akan sampaikan closing statement karena waktu kok berjalan cepatnya luar biasa ya. 3 hal saja saya sampaikan closing statementnya, merupakan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, jangan bermain-main dengan setan jika tidak mau dipermainkan setan. Karena setan juga tidak mau dipermainkan, maka dia justru yang akan mempermainkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, percuma kita membenci setan jika sifatnya setan ada di dalam kehidupan kita. Jadi sama saja dengan menuding orang lain bersalah, tapi sebetulnya di dalam diri kita ada banyak kesalahannya. Jadi percuma kita membenci setan yang kita anggap tidak baik jika sifatnya sama dengan sifatnya setan. Yang ketiga, jangan takut terhadap penyerangan setan, karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu, kalau ada setan yang mengintimidasi kita, ya jangan sampai kita terintimidasi, tetapi pokoknya pikirkan hal-hal yang positif lah. Karena hal-hal yang positif itu datang dari Tuhan. Tetapi setan berusaha untuk kita memikirkan hal yang negatif. Kalau Tuhan mengajak kita untuk mengarah masa depan, memandang ke depan, setan berusaha untuk membuat kita kembali menoleh ke belakang. Kesedihan, dendam dan sebagainya, itu supaya kita toleh terus. Nah, itulah sifatnya setan. Karena itu jangan takut dengan penyerangan setan, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Begitu Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang sudah beratensi pada saat ini. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, sahabatku, jangan bermain-main dengan setan ya jika tidak mau nih dipermainkan oleh setan. Dan percuma kita membenci setan tapi sifat kita sama dengan setan. Iya, nanti akhirnya orang bisa berkata setan kau gitu ya sahabatku. Dan juga jangan takut dengan penyerangan daripada setan, karena kita memiliki roh yang lebih besar ya, yang luar biasa, dan luar biasa lagi kita dimiliki oleh Bapak Yahweh sendiri. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Dedi Yakub Sulistyo. Sama-sama Rio. Ya, terima kasih Ded yang sudah berbagi materi yang luar biasa di malam hari ini, dan juga atensi sahabat dari setiap kota. Terima kasih buat Pak Elias Tanone, buat Ibu Pastor Priscilla, dan juga buat Bapak Yeremia dan keluarga yang ada di Bekasi. Terima kasih Dr. Aido, juga Bapak Pola, dan juga sahabat lainnya yang sudah mendengarkan dalam atensi pendengar di malam hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Baiklah, dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Radio Surya Kebenaran, kami pamit dari ruang dengar sahabat di malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari Selasa dengan program yang sama, pastinya dengan narasumber yang luar biasa dan juga dengan materi yang luar biasa, dan membuat kita semakin lagi kuat di dalam iman kepada Bapak Yahweh. Terima kasih sahabatku, kami pamit undur. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach Werwaha Kodes memberkati kita semua. Amin. Menjadi pelaku firman-Mu, Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu.